Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara kekasih. Puji syukur pada pagi hari ini kita panjatkan pada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, yang telah memberikan rahmat bagi kita pada pagi hari ini, sehingga pada pagi hari ini kita boleh beribadah kembali dan kita boleh diperkenankan Tuhan untuk kita duduk semeja dengan Tuhan, untuk kita melakukan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu saudara kekasih di rumah masing-masing, mari kita siapkan hati kita untuk kita datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surga untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, untuk pemeliharaanmu Tuhan atas hidup kami sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, kami bisa beribadah kembali, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena berkat-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, karena kami boleh duduk semeja dengan Engkau Tuhan, untuk kami Tuhan boleh menikmati perjamuan kudus yang indah ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami buka hati kami rindu Tuhan untuk Engkau tinggal dalam hati kami dan pikiran kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang akan berkati sepanjang pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Engkau yang akan memberkati Tuhan setiap acara demi acara Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. ku sembah Kau, Ku sembah Kau, haleluya. Ku sembah Kau,
tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Oh, haleluya. Kami bersyukur, kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Mari saat ini kita sembah Tuhan. Kita agungkan nama Tuhan kita Yesus. Oh, haleluya. Kau yang layak disembah Yesus, hanya Kau yang kami sembah. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau sungguh baik Tuhan. Oh, sebab itu kami bermazmur bagi-Mu. Terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang telah selamatkan kami. Hidup kami dipulihkan. Oh, haleluya. Terima kasih Haleluya. Engkau sangat baik. Engkau teramat baik bagi kami Tuhan.
Kami boleh mengucap syukur Tuhan untuk karya-Mu yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Engkau rela disalibkan Tuhan untuk menebus akan setiap dosa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tidak henti-hentinya kami ucap syukur Tuhan, karena Engkau sungguh sangat baik Tuhan, dan teramat baik bagi kami Tuhan Yesus. Kami tidak bisa membalas akan kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Selain kami hanya bisa memuji dan menyembah Engkau saja Yesus. Layakkan kami Tuhan dalam kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau berkenan Tuhan atas puji-pujian yang kami naikkan ini Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian hormat syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara kekasih, mari kita datang ke hadirat Tuhan Yesus. Mari kita sujud di altarnya. Saya tidak tahu permasalahan apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami saat ini. Mari kita bawa ke hadapan Tuhan dan kita berseru, karena saya yakin dan percaya sesuatu terjadi saat kita datang, benar-benar datang kepada Tuhan dan kita berserah hanya kepada Tuhan Yesus. Mujizat pasti terjadi dan pemulihan pun pasti terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara kekasih. Haleluya, haleluya, Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah.
Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Terima anugerahnya, Terima anugerahnya yang uniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. mari kita sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya yang uniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Kita bersyukur saudara untuk pagi ini. Nanti sebentar selesai khotbah, nanti kita akan bersama-sama ambil bagian dalam perjamuan kudus. Jadi saudara-saudara di rumah masing-masing mempersiapkan baik roti, baik yang akan diminum, ya bisa teh, bisa air putih, saudara. Mari saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan lebih dahulu. Sebelumnya kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, untuk kasih dan anugerah-Mu. Engkau yang telah memeliharakan akan kami sepanjang minggu ini. Tuhan telah beserta dengan kami, melindungi kami, memberkati kami. Terima kasih untuk semuanya. Sekarang siapkan hati kami mau belajar daripada firman-Mu. Sebelum kami makan dan minum dalam perjamuan kudus, urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus. Urapi seluruh jemaat-Mu juga di rumah mereka masing-masing dengan pengurapan Roh Kudus. Mari Tuhan, berfirman-Lah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan, saya bacakan di dalam Injil Lukas, pasalnya yang pertama, ayat 5 sampai 7. Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 7.
Kalau saudara, di dekat saudara ada Alkitab, silahkan saudara buka. Saya akan bacakan mulai ayat 5, demikian bunyinya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saudara, kalau kita melihat di dalam perikop ini, sebetulnya perikop ini agak panjang, yaitu berakhir sampai pada ayatnya yang ke-25. Namun untuk menyingkat waktu, maka saya hanya membaca ayat 5, 6, dan 7. Kalau kita melihat saudara, judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, di situ diberi judul begini: Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Dari perikop yang agak panjang, dari ayat 5 sampai 25, saudara, kita mendapatkan sebuah kisah yang indah. Adalah sebuah keluarga, mereka menikah, yang pria bernama Sakaria dan yang wanita bernama Elisabet. Mereka menikah, mereka diberkati oleh imam pada waktu itu, saudara-saudara. Dan setelah mereka menikah, ya, antara lain mereka mengharapkan untuk mereka mempunyai seorang anak. Karena itu menjadi suatu kerinduan daripada orang-orang Yahudi atau orang Israel pada masa itu. Mereka merindukan keturunan, mereka merindukan anak. Tapi setelah menikah, ternyata saudara, mereka belum punya anak. Mereka menunggu 10 tahun, belum juga ada tanda-tanda kelahiran daripada Elisabet. Tapi saudara, mereka tetap berdoa. Mereka mempunyai satu keyakinan, Tuhan nanti pasti akan memberi. Mereka berdoa, Sakaria berdoa, Elisabet berdoa. Saudara, Sakaria adalah seorang imam yang melayani di bait Allah di kota Yerusalem. Nah, pada waktu itu Sakaria, saudara-saudara, dia bertugas sebagai imam untuk membawa korban ukupan. Maka Sakaria masuk ke bait Allah, masuk ke ruang kudus. Tiba-tiba saudara, ada seorang malaikat yang berkata kepada Sakaria. Malaikat ini diutus oleh Tuhan. Disebut namanya adalah Gabriel. Kemudian malaikat Gabriel berkata kepada Sakaria, Sakaria, jangan takut. Elisabet istrimu nanti akan mengandung dan akan beroleh anak laki-laki. Dan hendaklah engkau memberi dia namanya Yohanes. Saudara, itulah yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Sakaria. Tapi Sakaria ragu-ragu. Sakaria berkata, apa mungkin bisa terjadi? Aku sudah tua. Demikian juga hanya dengan istriku. Sesuatu yang tidak memungkinkan untuk bisa mengandung. Saudara-saudara, Sakaria meragu-ragukan akan janji Tuhan. Karena itulah maka kemudian malaikat Gabriel berkata, Sakaria, engkau akan bisu sejak sekarang sampai nanti anakmu lahir. Engkau tidak akan bisa berkata-kata. Saudara, Sakaria keluar karena tugasnya sudah selesai.
dari ruang kudus. Tapi saudara, janji Tuhan tetap. Zakaria boleh ragu-ragu, tapi janji Tuhan harus jadi. Janji Tuhan ya dan amin. Apa yang Tuhan janjikan kepada Zakaria jadi. Maka saudara-saudara, Elizabeth kemudian mengandung dalam masa tuanya. Elizabeth mengandung, dan dengan penuh sukacita saudara, kita jumpai pada ayat 24 dan 25 kalimat seperti ini, saudara-saudara. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Elizabeth mengandung, siap untuk nanti melahirkan anaknya yang akan diberi nama Yohanes atau Yohanes Pembaptis. Saudara, dari kisah ini apa yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada kita? Apa pesan daripada firman Tuhan untuk saudara dan saya? Saudara-saudara, ada beberapa pesan yang bisa kita dapatkan dari ayat-ayat ini. Yang pertama, saudara, orang hidup itu harus saling setia. Ya, yang pertama, saling setia. Kita lihat Elizabeth dan Zakaria, bagaimana hidup keluarga mereka menghadapi masalah yang berat. Bukan masalah yang ringan, saudara, untuk mereka berdua. Mereka menghadapi masalah yang berat. Mereka menghadapi krisis. Mereka menikah. Mereka mengharapkan anak, tetapi tidak ada anak. Itu berat untuk mereka pada masa itu. Pada masa sekarang pun juga kan, saudara. Orang yang menikah, mereka itu merindukan untuk mendapatkan anak. Bahkan kadang-kadang kalau tidak punya anak, sampai ya usaha sedemikian macam, sampai apa itu, kita dengar satu istilah, yaitu bayi tabung. Kenapa? Oleh karena mereka itu merasa itu masalah yang berat, dan mereka ingin punya anak, sampai kemudian mereka itu melakukan, yaitu bayi tabung. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tapi kita lihat pada diri Elizabeth dan Zakaria. Mereka berdua suami istri ini setia satu dengan yang lain. Zakaria walaupun menghadapi situasi yang berat, Zakaria walaupun menghadapi keluarga yang dalam keadaan krisis, namun saudara, Zakaria tetap setia kepada istrinya. Lalu bagaimana halnya dengan Elizabeth? Elizabeth demikian juga. Walaupun menghadapi krisis keluarga, tapi Elizabeth tetap setia kepada suaminya. Kalau jalannya keluarga itu langgeng, saudara, ekonomi cukup, segalanya beres, maka suami istri bisa setia. Tetapi coba saudara-saudara, ketika krisis datang, masih bisakah tetap setia? Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita lihat apa yang dialami oleh keluarga dari Elkanah dan Hana. Pada waktu itu juga mereka menikah. Mereka mengharapkan saudara-saudara anak. Tapi ternyata Hana tidak bisa mengandung. Jadi berarti saudara tidak bisa memberikan anak. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun mungkin ditunggu, dan belum juga Hana itu bisa memberikan anak. Hana tidak bisa mengandung. Dalam keadaan krisis seperti ini,
Nah, Elkana, saudara, mulai tidak setia kepada Hana. Elkana mulai tidak setia kepada istri. Dia mengambil seorang wanita lain yang namanya Penina. Ya, mungkin bisa dikatakan istri kedua, saudara. Istri kedua, dengan harapan nanti Penina bisa memberikan anak. Dan memang ternyata begitulah, saudara. Setelah Elkana mengambil Penina sebagai istri kedua, maka bisa punya anak. Kita lihat, saudara-saudara, contoh seperti itu. Ya, tidak setia si Elkana ini terhadap Hana. Tapi kita lihat pada diri Zakaria dan Elisabet. Di tengah-tengah keadaan krisis, dalam menghadapi masalah yang berat, mereka tetap saling setia. Dan satu hal lagi yang indah, saudara, Zakaria juga tetap setia kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Itu sebabnya walaupun menghadapi krisis yang berat, keluarganya menghadapi masalah yang berat, Zakaria tetap melayani. Kita lihat, saudara, pelayanan tetap jalan. Dia masuk ke bait Allah, ke ruang kudus. Dia melayani, mempersembahkan persembahan ukupan. Apa yang harus dia lakukan sebagai seorang imam, dia lakukan dengan setia. Dia tetap setia kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya, saudara, di tengah-tengah keadaan, kalau kita berada di dalam keadaan di mana keluarga kita menghadapi krisis, keluarga kita menghadapi masalah yang berat, firman Tuhan pada pagi ini ingin mengajak kepada saudara, tetap setia. Jangan karena menghadapi masalah yang berat, pelayanan ditinggalkan. Jangan karena menghadapi krisis dalam keluarga, pelayanan dilupakan. Belajar dari Zakaria dan Elisabet. Mereka tetap setia, baik setia sebagai suami istri, demikian juga mereka setia kepada Tuhan. Nah, mari kita sekarang, saudara, melihat pesan yang kedua. Pesan apa yang bisa kita dapatkan? Pesan yang kedua, saudara, mengapa ya orang yang setia kepada Tuhan, orang yang berjalan menurut jalan Tuhan, takut kepada Tuhan, kok mengalami kesulitan? Kita lihat pada diri Zakaria, kita lihat pada diri Elisabet. Mereka setia, saudara, kepada Tuhan. Mereka berjalan menurut hukum Tuhan. Tapi kenapa kok harus mengalami masalah yang berat begitu rupa? Dan mari kita akan lihat, saudara, di dalam ayatnya yang ke-6. Pada ayat yang ke-6 di situ kita jumpai begini. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saya perhatikan di sini. Mereka berdua bagaimana? Hidup benar di hadapan Allah. Hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tapi kemudian disambung dengan ayat 7. Mereka tidak punya anak. Mereka harus menghadapi krisis yang berat. Mereka harus menghadapi masalah yang berat. Dan inilah yang kadang-kadang saudara-saudara sering kita bertanya-tanya di dalam hati kita. Tuhan, kenapa aku harus menghadapi hal seperti ini? Tuhan, kenapa aku harus menghadapi masalah yang berat seperti ini? Padahal aku sudah menurut firman-Mu. Padahal aku sudah berjalan pada kehendak-Mu. Tuhan, kenapa harus menghadapi hal seperti ini? Namun, saudara, mari kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Tokoh-tokoh yang diceritakan dalam firman Tuhan. Kita jumpai tadi di dalam diri Zakaria dan Elisabet. Mereka berjalan dengan benar.
berjalan menurut ketetapan Tuhan, tapi harus menghadapi masalah, menghadapi krisis. Itu contoh dari Zakaria dan Elisabet. Tapi mari kita mencoba saudara melihat contoh yang lain, yang sangat terkenal sekali, yaitu tentang Ayub. Saudara, Ayub orang yang takut kepada Tuhan. Ayub saudara-saudara orang yang setia kepada Tuhan. Tapi Ayub harus menghadapi masalah yang sangat berat sekali. Ya, menghadapi masalah yang sangat berat sekali. Kekayaannya habis. Kekayaan Ayub waktu itu, wah, kalau barangkali kita coba hitung pada zaman sekarang, saudara-saudara, ribuan juta. Kalau ribuan juta itu berarti saudara bisa dikatakan triliunan. Habis. Anak-anak meninggal dunia. Habis saudara anak-anaknya. Lalu saudara, Ayub mengalami sakit penyakit yang begitu mengerikan. Orang semua menjauhi penyakit daripada Ayub ini. Kenapa Ayub harus menghadapi hal seperti itu? Menghadapi krisis yang berat seperti itu? Ya, walaupun iblis yang melakukan ini, tapi Tuhan izinkan. Tuhan punya rencana yang lebih hebat daripada iblis. Tuhan ingin lebih menyempurnakan iman daripada Ayub. Dan ketika iman daripada Ayub sudah makin nyata, makin sempurna, kita lihat saudara, Tuhan kemudian mengembalikan semuanya kepada Ayub. Tuhan mengembalikan kekayaan Ayub 2 kali lipat. Tuhan kemudian memberkati Ayub lagi dengan anak-anak. Ya, saudara-saudara, kembali lagi Ayub menjadi kuat dan sehat sampai meninggal dunia, mencapai usia yang cukup tua sekali. Nah, mari saudara, saya ajak saudara membuka di dalam kitab Ayub sebentar. Pada Ayub pasal 42, Tuhan sudah memberikan pemulihan ya kepada Ayub. Ayub pasal 42 akan saya bacakan mulai ayat 13. Ayat 12 supaya jelas. Mulai ayat 12 pasal 42 ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 onta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kisya, dan yang ketiga Keren Hapuk. Perhatikan pada ayat 15 ini, di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Perhatikan bagaimana kesehatan Ayub, saudara-saudara. Ayat 17, maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Kesehatannya pun dikembalikan terus sampai tua. Anak-anak Tuhan berkati lagi. Ayub punya 10 anak. Bahkan anak perempuan Ayub dikatakan 3 anak perempuan Ayub itu adalah anak-anak perempuan yang paling cantik di kota itu, di negeri itu. Hebat bukan? Ini saudara, rencana Tuhan untuk memulihkan Ayub. Sebab itu saudara, jangan kita terlalu. Memang di dalam hidup ini begitu sering, kenapa ya orang yang jahat kok hidupnya enak? Kenapa orang yang justru baik kok hidupnya tidak enak? Kenapa sudah nurut Tuhan, tapi kenapa kok kayak begini hidupku?
Tapi mari kita coba cari jawaban dari firman Tuhan. Nah, apa yang dikatakan di dalam Mazmur 73? Mazmur 73 itu real, saudara. Saya akan bacakan mulai dari ayat 3 tentang orang yang jahat, orang yang fasik, mulai ayat 3 sampai ayat 8. Mazmur 73. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ya, lihatnya orang fasik, mulai ayat 4. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Inilah orang fasik, orang yang melawan Tuhan. Kelihatannya hidupnya enak ya saudara, tidak pernah sakit dikatakan, enak. Wah, berlimpah-limpah hartanya. Tapi saudara, apa kata pemazmur? Saudara coba lihat pada ayat selanjutnya, pada ayat 27 dan 28. Pemazmur berkata begini, ayat 27 dan 28. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Mana yang saudara pilih? Hidup sebagai orang fasik, atau hidup sebagai orang benar, seperti yang dikatakan oleh pemazmur? Pemazmur berkata, tetapi aku akan tetap dekat kepada Allah. Aku akan tetap dekat kepada Allah. Aku suka dekat padamu ya Tuhan. Itu saudara pemazmur. Mari kita belajar saudara, mengerti ya, untuk kita juga merindu untuk dekat kepada Tuhan. Nah, itu pesan yang kedua. Mari kita beralih sekarang, kita melihat pesan yang ketiga dari kisah tentang Elisabet dan Zakaria. Kisah yang ketiga saudara, pesan yang ketiga akan saya namakan saatnya Tuhan. Ada di tangan Tuhan. Demikian juga saatnya Tuhan, waktunya Tuhan untuk Elisabet dan Zakaria. Nah, mari kita lihat saudara kembali kepada Injil Lukas pasal 1 pada ayatnya yang ke-25. Di sini kita jumpai saudara, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, kata Elisabet, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saatnya Tuhan tiba. Saatnya Tuhan datang. Tapi sebelum saatnya Tuhan tiba, kita memang perlu untuk sabar dan setia. Mungkin saudara telah berdoa, saudara menghadapi masalah, mungkin krisis di dalam keluarga, mungkin masalah yang berat di dalam hidup pribadi. Saudara sudah berdoa, belum dijawab, belum ada jawaban. Saudara, saatnya Tuhan belum tiba. Jadi kalau saatnya Tuhan belum tiba, mari kita bersabar. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Elisabet belajar sabar, tetap setia, sampai akhirnya saatnya Tuhan datang. Maka Elisabet mengandung, dan nanti dia akan melahirkan seorang anak laki-laki sesuai dengan janji Tuhan, yang akan diberi nama Yohanes Pembaptis. Abraham dan Sarah istrinya belajar menantikan saatnya Tuhan.
Akhirnya saatnya Tuhan tiba untuk Abraham dan Sarah. Maka mereka mempunyai anak yang diberi nama Ishak. Bagaimana dengan Hana yang hatinya disakiti terus-menerus oleh Penina? Oleh karena Elkana mengambil istri kedua yang namanya Penina ini, dan Penina bisa melahirkan anak-anak, Hana tetap sabar. Hana tetap berdoa sampai akhirnya saudara, saatnya Tuhan tiba untuk Hana. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Tidak. Saudara, ada seorang suami dan istri yang barusan menikah. Setelah mereka menikah, saudara-saudara, istrinya hamil. Tetapi sebelum istrinya ini melahirkan anak, suaminya menghadapi kecelakaan. Akibat daripada kecelakaan ini, saudara, suami ini mengalami kebutaan total. Dia buta. Dia tidak bisa lagi melihat istrinya. Dia tidak bisa lagi untuk melihat. Saudara-saudara, tetapi mereka tetap setia satu dengan yang lain. Walaupun si suami ini buta, dan dengan penuh sukacita tetap menantikan kelahiran daripada anak mereka. Akhirnya betul istrinya melahirkan anak. Tetapi saudara-saudara, si suami ini tidak bisa melihat bagaimana wajah daripada anaknya. Dia hanya cuma bisa meraba. Oh, anakku perempuan, kata si suami. Tapi dia tidak bisa melihat mungilnya si bayi perempuan itu tadi. Jalan 1 tahun, dia tetap buta. 2 tahun buta, sampai saudara-saudara 7 tahun. Kemudian suami istri ini mendengar adanya dokter spesialis di sebuah kota, spesialis mata. Lalu saudara-saudara, mereka berdua datang ke kota itu menemui dokter spesialis mata. Puji Tuhan saudara, lewat suatu operasi yang dilakukan oleh dokter spesialis mata ini, akhirnya suami itu bisa melihat. Waduh, senangnya ketika dia melihat, maka yang pertama kali dia tanya adalah, mana putriku? Putriku sudah berusia 7 tahun. Aku kepengen melihat bagaimana wajah daripada putri. Si suami ini bisa melihat wajah daripada putrinya yang lahir 7 tahun yang lalu. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada, bukan saudara? Tidak ada. Tunggu dengan sabar saatnya Tuhan. Setia dengan saatnya Tuhan. Tuhan akan memberikan saat. Mari kita melihat bagian yang terakhir, pesan yang keempat. Pesan yang keempat, saudara, yaitu kita perlu mempersiapkan hati untuk Tuhan. Kita lihat saudara-saudara pada ayat 16. Ayat 16 Injil Lukas pasal 1. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ia, siapa? Yohanes Pembaptis. Nanti Yohanes Pembaptis akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Yohanes Pembaptis usianya 6 bulan lebih tua dari Tuhan Yesus. 6 bulan lebih tua. Tapi dia perlu menyediakan jalan untuk Tuhan Yesus. Dia berkhotbah di tepi sungai Yordan, di provinsi Yudea,
Dan dia menyampaikan satu berita, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah. Dan banyak orang-orang Israel bertobat. Yohanes Pembaptis dipakai oleh Tuhan. Dia berjalan di depan Tuhan. Dia berjalan di depan Tuhan, mempersiapkan banyak orang untuk bertobat. Hatinya yang tadinya melenceng harus menjadi lurus. Hati yang tadinya lekak-leku harus menjadi rata bagi Tuhan. Itulah tugas daripada Yohanes Pembaptis. Dan Yesus, saudara-saudara, dia melakukan sesuatu yang lebih hebat dari Yohanes Pembaptis. Dia melakukan sesuatu yang lebih hebat. Yesus juga bertumbuh dari anak kecil, lalu bertumbuh dewasa, dan akhirnya di atas bukit Golgota dia harus tersalib. Kenapa Yesus disalibkan? Dia disalibkan untuk menebus segala dosa-dosa umat manusia. Orang yang percaya akan diselamatkan, akan beroleh hidup yang kekal. Dia mati di atas bukit Golgota tidak sia-sia. Kalau tubuhnya dia rela dipecah-pecah, dikorbankan, darahnya dia rela untuk dicurahkan. Tubuh dan darah yang dikorbankan itu, saudaraku, adalah untuk menebus kita, menebus setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Bagaimana dengan saudara? Biarlah iman saudara terus setia kepada Tuhan. Dia telah rela mati untuk kita. Dia telah berkorban untuk saudara dan saya. Mari, biar kiranya saudara, pada pagi ini sebentar kita akan makan minum dalam perjamuan kudus. Biar kiranya kita ingat pengorbanan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, barang siapa minum darahku dan makan tubuhku, maka dia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Perjamuan kudus, kita menikmati persekutuan yang dekat sekali dengan Tuhan. Tuhan tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Tuhan. Persekutuan yang paling indah, saudara, di dalam jemaat ketika makan dan minum dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Mari saudara, kita siapkan roti dan minuman yang nanti akan kita minum, ya. Tapi sebelumnya kita mau mengangkat satu pujian, ya saudara-saudara, yang saudara juga semua pasti bisa. Dia ubah hidupku dan seterusnya. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari saudara, kita ambil roti kita masing-masing, dan mari kita angkat roti ini pada tangan kanan kita. Kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan, terima kasih. Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kami. Engkau menyelamatkan kami lewat pengorbanan-Mu di Bukit Golgota. Roti yang kami pegang ini, ya Tuhan, sebagai suatu lambang
tubuh Tuhan Yesus yang telah dikorbankan untuk kami. Sebab itu dengan penuh syukur Tuhan, kami akan makan dan minum dalam perjamuan kudus. Demikian juga halnya nanti dengan cawan minuman syukur yang akan kami minum. Kami diingatkan pengorbananmu ketika engkau harus mencurahkan darahmu di atas bukit Golgota. Tuhan, terima kasih buat semuanya itu. Engkau berkati akan roti, akan cawan minuman syukur, kiranya menjadi kekuatan untuk kami. Kami mengamini, kami boleh menikmati tubuhmu, kami mengimani, kami menikmati darahmu, sebagaimana firman-Mu yang mengatakan, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku tinggal di dalam orang itu. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami rindu tinggal di dalam Engkau. Kami percaya Engkau tinggal dalam kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita makan roti ini dengan penuh syukur. Amin. Amin. Mari kita angkat cawan minuman syukur, dan biar kiranya kita ingat bahwa darah Tuhan Yesus telah dicurahkan untuk mengampuni akan dosa-dosa kita, sehingga kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua juga akan diselamatkan. Sebab itu saudara, mari kita minum dengan penuh sukacita. Amin. Kita angkat pujian tadi satu kali lagi, lalu kita akan tutup dengan doa. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia ubah hidupku, Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi di altarnya. kami berterima kasih Tuhan. Engkau menguatkan kami semua lewat perjamuan kudus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Karena Engkau berkorban bagi kami, hidup kami diubahkan. Kehidupan lama yang penuh dengan dosa kami tinggalkan. Kami boleh memasuki kehidupan yang baru, hidup penuh dengan anugerah Allah, hidup penuh dengan kasih karunia Allah, hidup penuh dengan sukacita. Oh, terima kasih buat semuanya ini. Engkau memberkati jemaat-Mu, memimpin akan mereka. Engkau beserta dengan mereka hari demi hari, dalam mereka bekerja, dalam mereka mencari nafkah. Begitu juga halnya dengan anak-anak yang masih mengikuti akan mata pelajaran di rumah mereka masing-masing secara online. Kiranya Engkau pun yang memberkati mereka semua. Terima kasih untuk gereja-gereja Tuhan. Terima kasih juga untuk gereja kami Tuhan, untuk kasih setiamu dan penyertaan-Mu. Tuhan, terima kasih
Engkau yang akan melawat mereka yang dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit, dan biar kiranya Tuhan, Engkau yang akan memberikan kembali pemulihan, Engkau menyembuhkan, karena kami mengamini kuasa di dalam nama Yesus Kristus, dan bilur-bilur Tuhan Yesus akan mencari kesembuhan untuk mereka yang lemah, mereka yang sakit. Mereka dipulihkan kembali, dikuatkan, Amin. bahkan disembuhkan. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara yang kekasih, tadahkan hati saudara di hadapan Tuhan, dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Shalom, Natal sudah makin mendekat. Panitia Natal GKI Pekunden tahun 2020 akan menginformasikan bahwa ibadah Natal dan tutup tahun akan diunggah secara virtual melalui YouTube pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 6 sore dan tanggal 31 Desember pukul 6 sore. Kebutuhan dana Natal tahun ini sebesar 5 juta rupiah dengan perincian sebagai berikut. Untuk acara dan kenang-kenangan jemaat sebesar 3.500.000 rupiah dan untuk pelayanan kasih sebesar 1.500.000 rupiah. Mari sisihkan berkat yang Tuhan sudah berikan untuk kita untuk mendukung kegiatan Natal pada tahun ini. Masukkan persembahan saudara di amplop dan beri tulisan untuk Natal. Sedangkan persembahan untuk pelayanan kasih juga bisa dimasukkan di amplop, lalu kemudian diberi tulisan untuk pelayanan kasih. Persembahan dapat dikirim ke gereja atau dititipkan pada Ibu Livi atau Ibu Yuli atau ditransfer di rekening yang sudah disediakan. Mari saudara, kita alami berkat dan sukacita Natal di tengah pandemi. Tuhan bersama kita. God is among us. Shalom.